I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akhlak dalam Islam. Perkenalkan, saya Rahman Noviana sebagai moderator sekaligus presentator. Di sini saya bersama dengan rekan saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Tadi Tarumu dengan NPM 2313131028. Perkenalkan, nama saya Dian Kasari dengan NPM 2313131067. Perkenalkan, nama saya Dian Kasari dengan NPM 2313131058. Selanjutnya akan dibacakan materi presentasi oleh presentator pertama. Kepadanya dipersilakan. Oke, materi pertama pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dan dari bentuk mufradnya ulfun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, benar dan salah, mengatur pergaulan manusia dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Akhlak pada dasarnya menentukan dalam diri seseorang bersatu dengan perilaku atau perbuatan. Jika perilaku yang melekat itu buruk, maka disebut akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Sebaliknya, apabila perilaku tersebut baik, disebut akhlak mahmudah. Akhlak berasal dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Akhlak tidak terlepas dari akidah dan syariah. Oleh karena itu, akhlak merupakan pola tingkah laku yang mengakumulasikan aspek keyakinan dan ketaatan sehingga tergambarkan dalam perilaku yang baik. Akhlak merupakan perilaku yang terlibat dengan jelas baik dalam tutur kata maupun perbuatan yang dimotivasi oleh dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, banyak pula aspek yang berkaitan dengan sikap batin ataupun pikiran seperti akhlak di dunia yang berkaitan dengan berbagai aspek, yaitu pola perilaku kepada Allah, sesama manusia, dan pola perilaku kepada alam. Akhlak ini merupakan buah dari akidah dan syariah yang benar. Secara mendasar, akhlak ini erat kaitannya dengan kejadian manusia, yaitu khaliq atau pencipta dan makhluk atau yang diciptakan. Rasulullah disuruh untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu memperbaiki hubungan makhluk atau manusia dengan khaliq Allah Ta'ala, dan hubungan baik antara manusia dengan manusia yang lain. Perhatikan firman Allah SWT dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mempunyai pekerti yang agung. Dalam ayat di atas, Allah SWT sudah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak yang agung. Karena akhlak yang sempurna itu, Rasulullah SAW patut dijadikan al-hasanah, teladan yang baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjul akhirah wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya pribadi Rasulullah merupakan teladan yang baik untuk kamu dan untuk orang yang mengharapkan menemui Allah dan hari kiamat dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Berikutnya hal-hal yang perlu dibiasakan untuk membentuk akhlak yang terpuji dalam Islam. Yang pertama, berani dalam kebaikan, berkata benar serta menciptakan manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, adil dalam memutuskan hukum tanpa membedakan kedudukan, status sosial, ekonomi, maupun kekerabatan. Yang ketiga, arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang keempat, pemurah dan suka menafkahkan rezeki baik ketika lapang maupun sempit. Yang kelima, ikhlas
dalam beramal semata-mata demi meraih ridho Allah. Yang keenam, cepat bertobat kepada Allah ketika berdosa. Yang ketujuh, jujur dan amanah. Yang kedelapan, tidak berkeluh kesah dalam menghadapi masalah hidup. Yang kesembilan, penuh kasih sayang. Yang kesepuluh, lapang hati dan tidak balas dendam. Yang ke-11, malu melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan yang ke-12, rela bertobat untuk kepentingan umat dan dalam membela agama Allah. Berikutnya materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada saya persilakan. Sabda Rasul tentang akhlak, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian beragam berbicara tentang akhlak. Kepada berisi perintah dan anjuran untuk berhias dengan akhlak yang terpuji dalam bergaul dengan manusia. Ada kalanya beliau menyebut besarnya pahala akhlak mulia dan beratnya pahala akhlak dalam timbangan. Pada kesempatannya lain, beliau memperingatkan manusia dari akhlak yang buruk dan tercela. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan Muaz bin Jabal untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik dalam sabda beliau, yaitu bertawakallah kamu kepada Allah di mana para kaum berada. Iringlah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya Ia dapat menghapusnya. Dan pergaulanlah semua manusia dengan akhlak budi yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Karakteristik akhlak Islam. Yang pertama, Robbaniyah atau dinisbatkan kepada Rob. Yang dimaksud dengan Robbaniyah di sini meliputi dua hal. Yang pertama, Robbaniyah dari sisi tujuan akhirnya. Yang kedua, Robbaniyah dari sisi sumbernya. Robbaniyah al-Ghoyah maknanya adalah Islam menjadikan tujuan akhir dan sasaran terjauh. Yang hendak dijangkau oleh manusia adalah menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan berhasil meraih ridhonya. Inilah tujuan akhir yang digariskan oleh Islam sehingga segenap usaha dan tindak kelas manusia serta puncak cita-citanya adalah bagaimana ia berhasil mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dicatatkan oleh Allah dalam firman-Nya dan bahwasanya kepada Tuhan pula kesudahan segala sesuatu. Quran surah An-Najm ayat 42. Yang kedua, insaniyah atau manusiawi. Sesungguhnya akhlak Islam memiliki sebuah risalah atau misi yang sangat penting, yaitu memerdekakan manusia, membahagiakan, menghormati dan memulia manusia. Dari tinjauan ini, maka risalah Islam adalah risalah yang insaniyah atau manusiawi karena ia diturunkan untuk manusia sebagai pedoman hidup manusia untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan selaras dengan fitnah manusia. Yang ketiga, syamiliyah atau universal dan mencakup sisi kehidupan. Universal Islam meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia. Islam adalah risalah yang panjang tentang sehingga meliputi semua abad sepanjang zaman. Terhampar luas sehingga meliputi semua cakrawala umat dan begitu mendalam sehingga menyentuh urusan-urusan dunia dan akhirat. Yang keempat, wasatiyah atau bersikap pertengahan. Karakteristik lain dalam Islam yang cukup menonjol adalah wasatiyah atau sikap pertengahan, atau dalam ungkapan lain tawazun atau berkeseimbangan. Yang dimaksud dalam sikap pertengahan di sini adalah keseimbangan di antara dua hal yang saling bertolak belakang atau berlawanan. Seimbang dalam arti tidak lebih berat ke satu sisi dan mengabaikan sisi yang lainnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Jan, silakan. Materi selanjutnya yaitu macam-macam akhlak. 1. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya beriman, taat, ikhlas, khusyuk dalam beribadah, husnuzon, tawakal, syukur, sabar, bertasbih, istighfar, takbir dan doa. Yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri. Contohnya setia, benar, berperilaku benar, adil, memelihara kesucian, malu, keberanian, kekuatan, kesabaran, kasih sayang dan hemat. Yang ketiga yaitu akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berakhlak kepada Rasulullah perlu kita lakukan atas dasar
Satu, Rasulullah sangat besar jasanya dalam menyelamatkan manusia dari kehancuran. Yang kedua, Rasulullah sangat berjasa dalam membina akhlak yang mulia. Yang ketiga, Rasulullah berjasa dalam menjelaskan Al-Quran kepada manusia sehingga jelas dan mudah dilaksanakan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya, Dialah yang mengutus kepada kaum yang bertahulu seorang Rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan ini. Yang keempat, Rasulullah telah mewariskan hadis yang penuh dengan ajaran yang sangat mulia dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, selanjutnya adalah akhlak terhadap keluarga. Akhlak terhadap keluarga meliputi ayah, ibu, anak, dan keturunannya. Kita harus berbuat baik kepada anggota keluarga, terutama orang tua. Ibu telah mengandung kita dalam keadaan lemah, menyusui dan juga mengasuh kita, memberikan kasih sayang yang tidak tara. Selanjutnya adalah akhlak terhadap orang tua, antara lain: satu, mencintai mereka melalui rasa cinta kita terhadap kerabat yang lain. Dua, lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan. Ketiga, merendahkan diri di hadapannya. Empat, berdoa kepada mereka dan meminta doa kepada mereka. Kelima, ada berbuat baik kepada mereka sepanjang hidupnya. Keenam, berterima kasih kepadanya. Selanjutnya ada materi akhlak terhadap masyarakat. Akhlak terhadap masyarakat meliputi antara lain: satu, memulai tamu. Dua, menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ketiga, saling menolong dan melakukan kebajikan takwa. Keempat, menganjurkan anggota masyarakat berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat. Kelima, memberikan makan fakir miskin. Keenam, bermusyawarah dalam segala urusan kepentingan bersama. Ketujuh, menunaikan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada kita. Kedelapan, menepati janji. Selanjutnya ada akhlak terhadap tetangga. Akhlak terhadap tetangga merupakan perilaku yang teruji. Berbuat baik kepada tetangga sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bahwa orang muslim sangat dianjurkan untuk berbuat baik terhadap tetangganya. Orang yang selalu berbuat baik terhadap tetangganya berarti dia telah menjalankan perintah Rasulullah. Oke, sudah selesai. Saya kembali ke pelajaran. Sekian penjelasan dari kami kelompok 3. Kami mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.